Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya kami mahasiswa dari Teknik Elektro Institut Teknologi Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan lanjut. Kami mengambil inovasi modul sensor pengendali lampu. Anggota kelompok kami yaitu ada Mbak Dea Nur Alfianingrum, kemudian ada saya Ihsan Amal Muhammad, kemudian ada Mas Lodi Adista Putra. Saya dengan Ihsan Amal Muhammad akan mengawali presentasi kelompok kami. Di sini untuk nama usaha kami yaitu Thunder. Alasan kami ingin menekuni ide bisnis ini karena kami melihat sebuah peluang yang cukup nyata dalam bisnis ini, di mana kami melihat masyarakat mengalami ketidakefisiensian dalam penggunaan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penjelasan singkat tentang apa ataupun bisnis apa yang kami lakukan dalam usaha ini. Di sini kami merubah pengendalian lampu dari yang semula manual menjadi otomatis. Nah, karena di masyarakat amat sangat banyak pengendalian lampu yang masih dengan cara manual. Di sini kami merubah dengan sistem otomatis, mungkin dengan rancangan-rancangan yang kami buat. Kemudian selanjutnya, bagaimana ide bisnis kami ini dapat menyelesaikan masalah. Di sini kami berfokus mengenai ketidakefisiensian dalam penggunaan daya listrik, khususnya soal lampu, di mana menurut kami pengendalian lampu dengan cara yang manual itu bisa membuang secara percuma energi listrik yang ada. Jika pengguna seringkali lupa untuk mematikan lampu, ketika lampu itu sudah tidak lagi diperlukan, di sini kami menawarkan sebuah inovasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan pengendalian lampu secara otomatis menggunakan sensor gerak objek. Kami menjual modul sensor pengendali lampu karena kami melihat di mana masyarakat ini untuk penggunaan daya listrik soal lampu masih kurang efisien dengan terbuangnya daya listrik yang percuma ketika tidak digunakan. Selanjutnya, saya Dea Nur Alfianingrum. Pada slide ini, saya akan membahas tentang problem atau opportunity dalam konteks proyek lampu otomatis menggunakan sensor gerak. Dan di sini masalahnya akan mengacu pada tantangan atau kesulitan serta manfaat yang akan kita hadapi. Dalam pembahasan konteks, di sini akan menjelaskan kapan masalah ini terjadi. Dan masalah ini terjadi ketika orang lupa atau malas mematikan lampu saat tidak digunakan, yang sering terjadi di berbagai ruangan seperti rumah, kantor, atau tempat umum. Dan pada masalah atau problem, di sini akar penyebabnya adalah kurangnya kesadaran atau kerelaan orang untuk secara manual mematikan lampu saat tidak ada aktivitas. Pada alternatif, yaitu apa yang biasanya dilakukan user untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini biasanya user akan melakukan secara manual untuk mematikan lampu setiap kali meninggalkan ruangan atau saat tidak diperlukan. Pada bagian customer, di sini adalah siapa yang paling sering mengalami masalah ini. Menurut kami, masalah ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi terutama oleh individu atau keluarga yang menghuni rumah atau ruangan yang sering digunakan, dan juga di lingkungan kantor yang besar. Pada dampak emosional, pelanggan mungkin merasa kesal, frustasi, atau khawatir tentang pemborosan energi dan tagihan listrik yang meningkat akibat lupa mematikan lampu. Dan di sini ada dampak yang dapat diukur. Dampak yang dapat diukur adalah penghematan energi listrik dan pengurangan tagihan listrik. Berikutnya, alternatif shortcomings atau kelemahan alternatif. Di sini produk kita akan menggunakan timer yang bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan user atau customer. Nah, mungkin pengaturan timer tidak selalu cocok dengan pola penggunaan yang berubah-ubah, sementara sensor gerak mungkin memberikan pengalaman yang kurang nyaman jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Selanjutnya, kami melakukan survei result kepada masyarakat umum menggunakan Google Form. Berikut adalah link Google Form-nya. Responden di sini sangat bervariatif, mulai dari karyawan swasta, mahasiswa, serta orang-orang yang sudah berkeluarga. Dan kita menerima 52 jawaban responden. Pada skala 1-10, dapat dilihat ada 1 orang yang memberikan nilai 1, 1 orang memberikan nilai 3, 2 orang memberikan nilai 5 dan 6,
4 orang memberikan nilai 7, ada 16 orang memberikan nilai 8, 10 orang memberikan nilai 9, dan 16 memberikan nilai 10. Dan alasan responden memberikan nilai tersebut yaitu antara skala 1 sampai 5 karena mereka masih awam dengan produk ini, serta mereka masih ragu untuk mencobanya. Dan pada skala 6 sampai 10, mereka sangat tertarik dengan teknologi terkini dan ingin mencobanya, serta mereka yakin produk ini bisa membuat efisiensi energi lebih baik. Saya, dengan Lodi Adista Putra, akan melanjutkan presentasi ke slide berikutnya. Kami memberikan pertanyaan juga kepada responden mengenai bagaimana kami selaku pelaku bisnis ini bisa meningkatkan pengalaman responden ketika responden menggunakan produk kami. Dari hasil survei, terlihat bahwasannya sebanyak 54,9% responden menginginkan adanya penambahan fitur lain dalam produk kami. Tentu saja, itu akan kami pikirkan sebagai bahan pertimbangan ketika di kemudian waktu kami merilis produk untuk generasi yang kedua. Lalu, menurut data survei berikutnya, terlihat sebanyak 61,5% responden beranggapan bahwa produk kami ini bisa memudahkan user dalam hal mengendalikan lampu. Tentu saja itu sesuai dengan tujuan kami dalam menginovasikan produk ini, yaitu salah satunya agar memudahkan user dalam menggunakannya. Lanjut slide berikutnya. Untuk target market kami meliputi banyak kalangan dan juga dari berbagai profesi. Namun khusus untuk umur, yaitu umumnya 15 tahun ke atas. Lalu untuk penerapannya, produk kami ini menyasar ke kawasan perkantoran, pergudangan, bahkan hingga ke hunian pribadi. Harapan kami terhadap produk ini yaitu, yang pertama adalah pengeluaran daya listrik kita menjadi efisien, dikarenakan sensor gerak dapat mendeteksi kehadiran manusia atau aktivitas dalam area tertentu. Ini berarti lampu hanya akan menyala ketika diperlukan dan mati secara otomatis ketika tidak ada orang di sekitarnya. Hal ini dapat menghemat energi listrik dan mengurangi biaya tagihan listrik. Yang kedua adalah kenyamanan pengguna, karena customer tidak perlu mencari saklar atau tombol untuk menyalakan atau mematikan lampu ketika memasuki ruangan. Sensor gerak akan mengambil alih tugas ini, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih nyaman. Namun, dengan demikian, kami menyadari ada beberapa hal yang sekiranya kurang fleksibel, sehingga perlu menjadi perhatian kami lebih lanjut, yaitu yang pertama, dalam penyetingan tingkat sensitivitas sensor yang masih memerlukan beberapa waktu, hingga mendapatkan tingkatan yang sesuai dengan harapan pengguna. Yang kedua, karena sensor gerak ini dalam pengoperasiannya menggunakan timer, jadi jika limit timer tidak sesuai dengan jumlah waktu pengguna saat beraktivitas dalam ruangan, maka akan terjadi pemadaman. Slide berikutnya mengenai value proposition yang membahas dari dua sisi, yaitu dari kebutuhan customer dalam mengatasi sebuah masalah dan dari sisi penyedia inovasinya. Pada bagian gains, customer memiliki permasalahan mengenai penggunaan daya listrik yang tak efisien, sehingga menyebabkan tingginya biaya listrik. Pada bagian jobs, customer pasti akan mencari cara agar masalah yang sedang dialami segera ditemukan solusinya. Pada bagian pains, terlihat bahwasannya permasalahan mengenai tingginya biaya listrik membuat customer menderita. Pada bagian kreator, kami menawarkan sebuah produk yang dapat mengatasi permasalahan customer tersebut, yaitu mengefisiensikan dalam penggunaan daya listrik. Pada bagian produk, kami mengenalkan sebuah produk hasil inovasi bernama modul sensor pengendali lampu. Pada bagian pains, kami mulai mempromosikan fitur yang terdapat pada produk kami, yaitu sensor gerak. Sensor tersebut digunakan untuk mendeteksi gerak manusia atau objek dalam ruangan. Ketika sensor mendeteksi gerakan, lampu akan menyala atau dimatikan sesuai dengan waktu yang sudah diatur. Dengan begitu, produk kami dapat membantu menghemat energi dengan memastikan lampu hanya menyala ketika diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya listrik. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya ini adalah bab solution. Pada produk lampu cerdas kami dilengkapi dengan sensor gerak pintar yang secara otomatis akan mendeteksi pergerakan di sekitarnya, dan juga terdapat keypad dan LED yang memudahkan
user atau customer untuk mengganti timer saat lampu hidup. Dan berikutnya ada list the benefits of your solution, yaitu 1. Kemudahan pengendalian, 2. Efisiensi energi, 3. Yaitu estetika. Selanjutnya pada tim composition, di sini kelompok kami memiliki 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Dianur Alfianingrum sebagai CEO, yang kedua yaitu Laudia Adista Putra sebagai COO, dan yang ketiga ada Ihsan Ahmal Muhammad sebagai CFO. Untuk masing-masing anggota tim Thunder memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk saya sendiri, memiliki keterampilan dalam problem solving dan juga mampu memanage waktu dengan baik. Untuk Laudia Adista, mampu berpikir secara kritis dan memiliki keterampilan dalam teknis. Untuk Ihsan Ahmal Muhammad, dia memiliki karakteristik fleksibilitas dan memiliki kemampuan berdelegasi dengan baik. Dan hal yang membuat kita menjadi tim yang baik dalam menyelesaikan masalah, yaitu kita terbuka akan segala kritik dan saran yang membangun. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, yaitu dengan judul modul sensor pengendali lampu. Ya, harapan kami semoga dengan ide atau inovasi dari kelompok kami ini dapat membantu masyarakat khususnya dalam penggunaan daya listrik yang lebih efisien sehingga dapat bermanfaat dan juga membawa keberkahan untuk semua. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.